Shalom, Shalom. Kita mau adakan ibol pada saat hari ini. Kita mau ibol, kita mau ibadah online lagi. Kita ibadah online, kita mau ibol, kita ibadah online bersekutu dengan Tuhan. Kita mau ibadah online, kita mau bersekutu dengan Tuhan, mau dekat dengan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Lagu ini terambil dari Mazmur 62, saudara. Dan saudara, di sini kita akan mendengarkan firman Tuhan, bahwa dalam firman Tuhan ada mujizat. Kita tahu di dalam lagu, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Siapa yang gak mau hidup dalam firman, hidup mengenapi firman Tuhan? Saudara, sini saya akan bawakan tema kehidupan kekal bersama Tuhan. Tapi sebelumnya kita harus berdoa. Bapa, aku datang. Aku menundukkan kepala. Aku merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan-Mu. Biarlah pada saat ini hamba-Mu akan membawakan firman-Mu. Ambil alih Tuhan, supaya tempat ini, tempat ibadah kami, penuh dengan hadirat-Mu, penuh dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah yang mendengar boleh mendapat curahan berkat-berkat baru yang berasal dari-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu dengan rendah hati. Buka telinga kami masing-masing supaya kami bisa mendengarkan bahwa Engkau sendiri yang berbicara melalui firman-Mu pada ibadah online ini, pada khotbah online, pada saat hari ini. Hamba-Mu bersyukur ya Tuhan pada saat ini, dan hamba-Mu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, sini saya akan bawakan tema kehidupan kekal bersama Tuhan. Shalom saudara, hidup ini adalah kesempatan. Oleh sebab itu kita harus tahu tujuan dan kemana arah kita. Pasti kita semua ingin masuk surga, ingin hidup kita enak, dan saya ingin semua jemaat masuk surga, karena Allah menetapkan kita adalah anak-anaknya. Beri kemuliaan sama Tuhan. Saudara semua adalah ahli waris daripada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemilik Tunggal Kerajaan Surga, Sang Pemilik Tunggal Rumah Bapa. Haleluya saudara, ada tepuk tangan buat Tuhan saudara. Amin. Amin saudara. Kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang kaya. Rohnya selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Memang saya tidak ngomong bahwa sesuatu penyakit yang dari penyakit seseorang bisa pindah ke penyakit seseorang, dan seseorang yang mati pada saat itu bisa hidup kembali. Untuk seseorang yang mati bisa hidup kembali ini adalah Elia, saudara. Dia pada saat dikuburkan mati, Elisa, bukan Elia. Elisa pada saat dia dikuburkan mati, dia tulangnya terkena tanah, hidup kembali, terus mati lagi atau tidak tahu. Tapi ada kehidupan, ada kematian bisa dihidupkan, dan ada penyakit yang ada seseorang panglima bisa kepindah seorang hamba. Oleh karena keajaiban Tuhan. Terutama, siapa sih Allah yang kita sembah? Kita perlu tahu Allah yang kita sembah adalah Tuhan kita Yesus Kristus, yang hidupnya menebus dosa-dosa kita melalui Tuhan Yesus Kristus, yang mati di kayu salib dan hidupnya untuk menebus dosa-dosa kita. Tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Sedangkan kehidupan yang kita alami bukan kehidupan yang sebenarnya untuk saat ini. Memang kehidupan yang kita alami untuk saat ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Loh, berarti kita ini hidup udah kaya, mapan, ataupun miskin, dan udah saya nikmati puluhan tahun, kok dikatakan bukan hidup yang sebenarnya. Saya juga baru tahu bahwa kehidupan ada dua, memang kehidupan duniawi dan kehidupan yang kekal adalah kehidupan yang sesungguhnya.
Oleh sebab itu, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jangan yang di bumi. Dan langsung kita buka 1 Timotius 6 ayat 19. Saya tunggu saudara. 1 Timotius 6 ayat 19. Saudara, di sini adalah bukti bahwa kekayaan yang dimiliki manusia itu bisa habis. Sedangkan yang dimiliki Tuhan Allah kita, yang adalah sumber segala-galanya, tidak bisa habis. Beri kemuliaan sama Tuhan, beri tepuk tangan sama Tuhan. Amin, saudara. Bahwa Tuhan kita adalah Raja yang maha kaya, maha segala-galanya, yang mampu memberi dan mengatur kehidupan saudara, yang mampu menetapkan langkah-langkah orang. Langsung saudara, 1 Timotius 6 ayat yang ke-9, kita baca bersama-sama perlahan-lahan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencela-celakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan, ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara, sini ada bukti Raja Salomo pada waktu itu yang dia sudah kekayaannya berlimpah-limpah, sudah kekayaannya sudah banyak sekali, tiada yang menandingi kekayaannya, bisa berbalik arah untuk berbuat dosa, dan pada saat itu nyawanya melayang pada saat itu. Memang apa gunanya orang diberi kekayaan tetapi nyawanya diambil oleh Tuhan? Yang lebih enak itu adalah hidup kekal bersama Tuhan. Rasakan, nikmati, pikirkan pikiran yang menyenangkan hati Allah. Setiap hari pikirkan bagaimana aku menyenangkan Allah Bapakku di surga, bagaimana aku memuliakan nama Tuhan, bagaimana aku memuji-muji dan menyembah Tuhan. Ya, itulah Allah kita, Allah yang senang dipuji dan disembah. Oleh karena itu, siapa yang tidak tahu, misalkan, saya tidak tahu Pak bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Lakukan puji-pujian, berdoa setiap hari dengan ucapan syukur, tidak bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut adalah lawan dari ucapan syukur, lawan dari bersyukur. Jadi saudara, senangkan hati Allahmu, senangkan hati Tuhanmu dengan ucapan syukurmu. Pada saat kau menikmati hidup di dunia ini, ucapan syukur untuk hidupmu yang kau alami saat ini. Pagi ucapan syukur, siang ucapan syukur, perlu 7 kali 10 kali Anda mengucap syukur kepada Tuhan, maka Tuhan hatinya telah saudara senangkan. Dan imbalannya apa saudara? Kemuliaan dulu sama Tuhan. Besar upahmu di surga. Saudara-saudara, beri kemuliaan sama Tuhan. Dan saudara akan diberkati berlimpah-limpah dengan ucapan syukur saudara. Keinginan hidup saudara akan dipenuhi oleh Tuhan Allah kita. Sekarang setelah kita baca 1 Timotius, baca di sana dikatakan ada hidup yang sebenarnya. Kita coba-coba buka baca Alkitab Amsal 8. Kita coba-coba ke Perjanjian Lama saudara, Perjanjian Lama Amsal yang ke-8 saudara. Kita buka bersama-sama Amsal yang ke-8. Saya memang kali ini memang bacakan dari Alkitab dengan tidak henti-hentinya. Saya membawakan ibol pada saat hari ini dengan mengeluarkan hasil kerja keras saya, hasil pelayanan saya kepada Tuhan untuk menyenangkan. Jadilah pelayan Tuhan apapun, baik itu aser, doa, puji-pujian. Dan saudara boleh lihat di sini Amsal 8 ayat yang ke-6. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam. Nah, perkara-perkara Tuhan adalah dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat, saudara. Tuhan memiliki perkara yang tepat. Puji Tuhan. Haleluya, saudara. Amin. Beri kemuliaan sama Tuhan.
Tuhan mempunyai perkara yang tepat, itu dalam artinya apa yang dijanjikannya. Perkara yang tepat itu adalah apa yang dijanjikannya akan dipenuhi oleh Tuhan. Kalau saudara tidak tahu dipenuhi, dikabulkan oleh Tuhan. Beri kemuliaan pada Tuhan. Kita coba buka Amsal 29. Lanjut. Kita ke Amsal 29, saudara. Kita memang pada kali ini dari Alkitab saja, saudara, supaya lebih enak. 29 ayat yang ke-9. Amsal 29 ayat yang ke-9. Begini bunyinya, jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa sehingga tak ada ketenangan. Sebab itu saudara jangan berperkara dengan orang-orang bodoh, yang diartikan adalah di sini adalah orang-orang Farisi yang begitu bodohnya dia seolah-olah beribadah kepada Allah, akan tetapi dia hanya luarnya saja, tetapi di dalam hatinya kosong. Di dalam hatinya kosong. Dia tidak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, melainkan dia lebih senang dengan imbalan. Kita coba ke perjanjian baru langsung, saudara. Matius 25 ayat 21. Kita coba di Matius 25. Di Matius 25 ini juga ada, saudara. Matius yang ke-25, saudara. Jadi kita supaya lebih enak, saudara, di Matius 25. Di Matius 25 ini sangat enak, saudara. Ya. Matius 25 ayatnya yang ke-21. Ayatnya yang ke-21 kita buka bersama-sama, kita baca. Ayo saudara, kita baca yang 21. Baca yang keras, saudara. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, di sini saudara, level saudara di sini langsung 4, level atas. Jadi saudara, kalau sampai di alam sama Tuhan, baik sekali perbuatan hambaku. Kalau saudara ada level-level perhubungan, hubungan antar manusia itu ada 4 kawan, hanya sebatas kawan. Yang pertama 2 sebatas teman, ketiga sebatas sahabat, keempat seperti saudara, dan level yang tertinggi kelima adalah level seperti anak Tuhan. Oleh sebab itu engkau dijadikan Tuhan ahli warisnya, ahli waris kerajaan surga. Kemuliaannya sama Tuhan, saudara. Di sini Tuhan bilang, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Oleh sebab itu kita harus baik juga setia. Kalau perlu plus. Orang yang baik itu orang yang beriman, yang percaya, plus setia dengan kasih setianya, grace alone, plus kasih setianya, plus. Jadi selain baik, setia, jadi plus taat boleh, saudara, juga. Pokok ada plus-plusnya kehidupan. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Tuhan di sini saya artikan raja, yaitu raja di atas segala raja, Yesus Kristus. Saudara, kalau sudah levelnya atas sebagai anak, saudara boleh masuk bersama untuk merasakan kebahagiaan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang mau tidak hidup bahagia, saudara? Siapa yang mau hanya di luar saja kalau ketemu bos? Kamu di luar saja, kamu di luar. Enak enggak, saudara? Enak mana kalau sama misalkan ketemu Tuhan, atau bahkan ketemu Tuhan, kamu langsung masuk ikut bersamaku, merasakan kebahagiaan bersama-sama. Saudara, di sini saudara selain percaya, iman yang sempurna, plus saudara dengan kasih setianya kepada Tuhan. Dan yang paling penting, kalau Anda orang baik sekali, biarpun dikasih kecil, sedikit, besar, plus ucapan syukur, itu yang menyenangkan hati Tuhanmu. Sebab saudara aja sama anak Anda sendiri, kalau anak Anda diberi sesuatu tidak mengucap syukur, gimana pada? Misalkan dibelikan HP baru, wis langsung digawe ngono ae. Langsung dipakai HP barunya. Senang enggak? Tapi makasih, Pak. HP-nya terima kasih, Pak. Adalah Anda belikan yang jelek, makasih, Pak. Aduh, anakku iki rek,
kok rasanya nyenengno atiku ya iso ucapan syukur kayak tak tukone sing luwih apik lho kan kita bisa belikan yang lebih bagus. Kalau bisa orang bisa menyenangkan hati Tuhan, orang bisa menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan memberi kita yang lebih baik, bahkan yang terbaik untuk saudara sekalian yang mendengarkan khotbah online pada saat ini. Saudara, di sini kita langsung lanjut saudara. Mari kita baca Kolose 3 ayat 1 dan 2. Saudara boleh buka Kolose. Langsung Kolose saudara ya. Jadi Kolose 1, Kolose 3 saudara ya. Jadi kita buka Kolose 3 ayat yang ke-1 dan yang ke-2. Bersukacitalah dalam Tuhan. Di sini akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Jadi saudara bersukacitalah setiap saat. Karena ada lagu bersukacitalah ya saudara ya. Menuliskan hal-hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Jadi ikut Tuhan Yesus ada kepastian, ada kehidupan kekal. Di sini ada pembawa khotbah hebat yang saya fans. Karena itu memang pembawa-pembawa pengkhotbah adalah pengkhotbah. Jadi kita boleh senang sama pengkhotbah semua pendeta, semua yang membawakan firman Tuhan, kita boleh senang, kita boleh fans. Jadi dia bisa jadi guru, bisa jadi arahan kita juga. Jadi dia tidak semena-mena. Jadi kalau kita mengikuti firman Tuhan, maka pendeta itu tidak semena-mena, apalagi Allah kita juga tidak akan semena-mena terhadap kita. Jadi ini saya pun berkata, tempat persemayaman Tuhan di atas dan rumah yang disediakan bagi kita. Oleh karena itu, kalau ingin tinggal di atas bersama Tuhan di surga, kita harus pikirkan perkara-perkara yang di atas. Sebab kita sementara ini hidupnya memang di bawah, di bumi, di bawah langit, terutama di bawah kolong langit yang masih ada penderitaan. Apa saja yang dipikirkan perkara di atas? Kita perlu tahu di sini adalah kasih, buah roh, jadi pelaku firman-Nya, ucapan syukur. Selain jadi pelaku firman-Nya, kita juga yang nomor pertama tadi kasih, buah roh, pelaku firman, mengucap syukur pada Tuhan, beriman, percaya sungguh-sungguh bahwa hanya Tuhan Yesus yang punya kehidupan kekal. Yang pertama di sini kasih, kita harus dapat mengasihi sesama, terutama berbagi kepada sesama. Kalau saya sudah laksanakan setiap hari ini berbagi pada sesama, nah itulah yang ditanya Tuhan, apa buahmu selama hidup di dunia? Kalau Anda sudah berbuah, misalkan berbagi sama sesama, Anda berbagi misalkan berbagi bensin, sak botol yang paling kecil itu sudah berbagi, dan itu ada buahnya yang nikmat di hadapan Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Jadi karena mengasihi saudara yang paling hina, kamu melakukan untuk Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Mencintai Tuhan, kasih Allah, karena berhubungan dengan hukum kasih. Kita harus mencintai Tuhan dari segala-galanya, mencintai Allah, mengasihi Allah. Hanya kepada Allah kita boleh berbagi kasih selalu, berkomunikasi, berkoneksi, berhubungan selalu. Yang kedua, buah roh. Baca Galatia 5 ayat 22, itu ada semua ya, ada 9 buah roh. Kita harus melakukan perbuatan yang tidak dimiliki oleh daging. Kalau saudara perbuatan oleh daging, misalkan saudara perbuatan oleh daging, ya, itu akan sia-sia dan fana. Kita bisa bekerja di ladang Tuhan dan menghasilkan buah roh, sebab di ladang manusia kita tidak dapat upah. Apalagi bekerja di ladang Tuhan, pasti dapat upah, dan upahmu besar di surga. Ada contoh? Contoh ada. Contoh rajin beribadah, selalu latihan ibadah, daripada latihan badani, daripada kita latihan fitness, latihan apa,
Lebih baik kita latihan ibadah daripada latihan olahraga. Kita latihan ibadah yang kita asah, terutama di zaman-zaman pandemi seperti ini, zaman pandemi COVID, yang tempat-tempat ibadah masih banyak tutup, saudara-saudara. Tetapi saya membawakan ibol dengan tidak capek-capeknya, membawakan khotbah online ini tidak ada capek-capeknya. Dengan pelayanan saya yang ikhlas kepada Tuhan. Karena saya adalah pendeta asli yang membaca Alkitab dari awal sampai pada selesainya. Di sini yang ketiga, pelaku firman-Nya yang kita lakukan. Alangkah baiknya mengandung teladan menjadi contoh bahwa kita hidupnya baik. Percaya bahwa hal yang di dunia ini akan berlalu. Akan tetapi perkataan firman Tuhanku tidak akan berlalu. Kita harus jadi saudara Tuhan. Jangan jadi ilalang yang di belakang. Kalau benih baik, jadilah benar. Harus tahu. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Matius ayat 13 ayat 44. Di sini itu jadi dari pelaku firman ya. Harus tahu hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Dan yang kecut hati dan tawar hati tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Dan kecut hati dan tawar hati jangan kau pelihara dalam tubuhmu. Yang kecut hati dan tawar hati segera tinggalkan. Ganti dengan ucapan syukur yang manis di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan bisa mengubah air menjadi anggur dalam hidupmu. Ya saudara ya. Di sini kita panggil selalu Yesus. Setelah kita tahu firman ini, kita selalu bersyukur. Misalkan kita sakit, misalkan pekerjaan kita berhasil, Tuhan Yesus tambahin dengan lebih semangat lagi saudara. Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu. Jadi kita bukan hanya memanggil dengan Tuhan Yesus dengan biasa-biasa, melainkan dengan seriusan dari hati. Sampai Tuhan Yesus ditambahin. Tuhan Yesus, aku bersyukur atas hari-hari baik yang kuberikan padamu. Jadi setiap saat, setiap apa selalu bersyukur. Keadaan kondisi belum dikabulkan atau kondisi apapun. Setelah kita tahu firman ini, bersyukurlah kepada Tuhan selalu. Karena kita selalu belajar jalan dan kehendak Tuhan. Dan bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri yang mengarah pada celaka. Maka kita tahu kehidupan yang sebenarnya yang berada di dalam tangannya, tangan Yesus. Jadi dengan kekuatan Allah, bukan kekuatan sendiri, yang mengandung kehidupan Tuhan yang kekal bersama kita di surga untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Di sini mengandung, kita dikandung dalam rahim Allah. Kita patut bersyukur pada saat hari ini, dan kita suatu saat sampai bisa hidup bersama Tuhan di surga nanti. Saudara ya, selalu hidup berbahagia, dan shalom. Khotbah ini sudah selesai. Haleluya. Saudara, amin. Dan di sini kehidupan kita akan kekal bersama Tuhan. Amin. Beri kemuliaan sama Tuhan. Amin. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu datang kepadamu. Biarlah yang telah mendengarkan firman ini boleh mendapat berkat baru dari Tuhan. Yang sakit boleh mendapat kesembuhan. Yang jalan buntu boleh dibukakan jalan oleh Tuhan. Yang pekerjaannya hampir kehilangan malah disukseskan oleh Tuhan. Diganti yang baru. Pernikahannya hampir putus, tali pernikahan disambung kembali oleh Tuhan. Dan bersyukur selalu kita menjadi anak Tuhan, dan kita dengan pertobatan kita tetap segera menuju pada Tuhan, supaya kita tidak usah berbalik-balik arah, tapi langsung pada Tuhan. Kalaupun ada yang mengalami salah, boleh berbalik pada Tuhan, dan hidupnya diampuni oleh Tuhan, diberkati, keluarganya berlimpah-limpah. Dalam hal ini hamba-Mu sudah berdoa, ya Rajaku yang besar. Hamba mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin, saudara ya. Kita jumpa lagi kehidupan di firman Tuhan selanjutnya, di ibol, di khotbah online selanjutnya, di ibadah online yang selanjutnya. Saudara harus berbahagia jadi orang, dan jangan sampai bersungut-sungut. Berbahagialah. Ya saudara ya, selalu berbahagialah. Berbahagialah jadi orang anak Tuhan. Amin saudara. Amin, amin, amin.